Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, puji nama Tuhan ya. Pagi hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan dengan hati penuh sukacita Tuhan. Ayo kita doa sama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan. Selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih buat kasih setiamu yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami ada pagi hari ini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami minta shalom Tuhan turun ada di hati kami. Shalom Tuhan turun di rumah-rumah. Ada damai sejahtera yang memerdekakan jiwa kami. Kami mau pagi hari ini Tuhan dilepaskan Tuhan, dibebaskan Tuhan dari belenggu-belenggu jahat. Terima kasih. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Pengurapan Tuhan turun bagi setiap kami. Setiap benih firman yang Tuhan lepaskan bagi kami, bertumbuh dalam hidup kami. Kami jadi kuat, kami sehat, kami dilepaskan Tuhan. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat ya. Harus sukacita saudara ya. Shalom semuanya. Harus sukacita tiap hari. Katakan amin saudara. Kenapa harus sukacita saudara? Kenapa harus sukacita tiap hari? Iblis tidak suka ada jemaat Tuhan yang sukacita. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi keadaan kita hari-hari ini, katakan, aku mau sukacita di dalam Tuhan. Dahsyat. Dahsyat, amin. Ya, buka kitabnya saudara di kitab Zakaria 10. Pagi hari ini kita ngelanjutin yang kemarin, ya. Zakaria 10 ayat yang pertama. Tema kita pagi hari ini adalah ketika seseorang mengutuk kita. Tenang saudara, ya. Jangan pernah takut dengan ucapan manusia. Jangan pernah takut dengan apapun yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah mari Anda dan saya hidup benar di dalam Tuhan. Katakan amin, ya. Kita hidup benar di dalam Tuhan itu jauh lebih cukup. Sudah? Zakaria 10 ayat yang pertama. Yuk baca sama-sama. Hanya Tuhanlah pemberi hujan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat dan akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap mereka. Wow! Hanya Tuhan yang memberi hujan. Saudara, baru baca perikopnya aja, saya udah excited banget. Hanya Tuhan yang memberikan hujan. Artinya apa? Apa saja yang sedang kita alami sekarang ini, hanya Tuhan satu-satunya Allah yang dapat mengubahkan hidup kita. Tema pagi hari ini itu kan tentang kutuk. Bu Keti, kalau seseorang mengutuk saya dikutuk miskin, saya dikutuk kere, saya dikutuk bodoh, saya dikutukin hidup nggak berbahagia, terus bagaimana? Saya takut Bu. Nah ini hal-hal yang kayak begini nih sering saya jumpai waktu ada konseling. Ya, banyak daripada jemaat Tuhan mengalami penderitaan hidup karena kutuk orang tua, karena kutuk orang lain, karena kutuk pasangan yang dilepaskan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, perhatikan. Dia Tuhan Allah yang memberi hujan. Artinya apa, saudara? Lihat, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Apa musim semi itu? Musim semi. Kalau di Indonesia, kayak begini nih. Musim yang nggak ada hujan, kemarau terus. Banyak air yang kosong. Banyak air yang tidak bisa mengalir. Yang menyebabkan tidak bisa mengalami panen. Dalam kehidupan kita, contoh katakanlah. Ketika seseorang mengutuk kita dengan kata, kamu pasti miskin, pernikahanmu pasti tidak berbahagia. Sekali lagi, kutuk itu adalah ucapan jahat. Kutuk itu adalah perkataan iblis. Oleh sebab itu, pertanyaannya, apakah setiap perkataan kutuk yang dilepaskan orang itu terjadi atau tidak? Tergantung. Yang pertama, tergantung respon kita. Kalau respon kita takut, respon kita mengatakan iya, maka yang terjadi adalah iya. Kutuk itu akan terjadi dalam hidup kita kalau kita takut dan kita sepakat dengan itu. Contoh nih, beberapa waktu yang lalu ada yang DM sama saya begini. Bu, pada waktu kami menikah, orang tua kami mengutuk kami
dan mengatakan kepada saya khususnya Bu, pernikahan saya tidak akan pernah berbahagia. Dan kenyataannya pernikahan saya tidak berbahagia. Ini terus saya bagaimana? Bagaimana cara melepaskannya? Nah, saudara, perhatikan ya. Tadi kan dikatakan apa? Mintalah hujan. Oke, sekarang kita lompat dulu ke ayat yang kedua, supaya kita ngerti. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim itu tuh kalau di zaman itu ya, terafim itu tuh kayak patung gitu ya, saudara. Terafim itu simbol penyembahan berhala. Jadi terafim itu jahat, itu simbol berhala. Nanti teman-teman bisa lihat di Google gitu ya, bisa di ChatGPT, bisa dilihat gambarnya terafim itu apa. Jadi itu benda yang dipakai untuk penyembahan berhala. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat. Apa yang diucapkan, yang dilepaskan orang dalam kutuk orang, seseorang itu adalah jahat. Dan apa yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Sama, saudara. Penyembahan berhala itu dusta, jahat. Kalau dikatakan juru-juru tenung itu adalah dusta, setiap kutuk yang dilepaskan orang terhadap hidup kita itu dusta. Amin. Setiap kutuk yang diucapkan orang di dalam hidup kita itu adalah dusta. Termasuk, lah Bu, kalau misalkan orang dilepaskan begini, diserang sama ilmu tenung, sihir, santet, terus itu apa? Nah, itu lain lagi. Semuanya itu sebenarnya adalah bohong, itu dusta. Kenapa kok bisa nyerang sama kita? Kitanya yang nggak siap. Perhatikan, sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa. Jadi semua ramalan-ramalan, contoh katakanlah, Anda diramal oleh orang, Anda datang ke tukang peramal untuk menanyakan ini itu, bentuk rumahnya kayak begini, Anda datang ke tempat peramal, ke tempat dukun atau seperti apa, Anda disembuhkan dan lain sebagainya. Alkitab mengatakan bahwa tidak hanya jahat, tetapi dusta dan hampa. Semuanya itu tidak real, tidak benar-benar terjadi. Serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Apakah hiburannya? Nah, biasanya berbentuk begini, adat istiadat, banyak sekali yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, saya tidak akan menjelaskan tentang adat istiadatnya, tetapi kita bisa lihat banyak sekali adat istiadat di Indonesia ini kan banyak ya, banyak kepulauan gitu, adatnya beda-beda. Tetapi semuanya itu banyak sekali yang bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu Anda dan saya tiap-tiap hari harus lebih sering melakukan doa pujian penyembahan, agar supaya hidup kita itu tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. Roh-roh jahat itu harus kita patahkan. Nah, sebab apa yang dikatakan terafim adalah jahat. Penyembahan berhala apa yang sedang kita lakukan hari-hari ini? Kita nggak nyembah Tuhan. Kita nggak memuliakan Tuhan. Makanya ketika dikutuk sama orang, berarti kalau saya dikutuk sama orang, apakah saat itu terjadi? Tergantung cara kita hidup. Kalau kita hidupnya melekat kepada Tuhan, iblis mau melakukan apa saja nggak akan pernah terjadi. Artinya adalah respon Anda dan saya harus benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau misalkan orang itu kan kalau ngutukin kita, berarti kan memang ada konflik di dalamnya. Ya, entah itu kau dikatakan miskin selamanya, bodoh selamanya, tokomu akan nggak laku selamanya, itu kutuk. Contoh katakanlah engkau punya bisnis usaha. Bisnismu dibikin nggak laku sama orang. Ditaruhlah apa? Terafim. Ya, terafim tadi seperti apa? Benda atau penyembahan berhala, kutuk dan lain sebagainya itu. Nah, lalu kemudian toko kita tiba-tiba nggak laris nih. Seperti kemarin tuh ya, waktu di Komsel Breakthrough, ada yang punya catering gitu, lalu kemudian cateringnya dibikin orang nggak laku gitu. Itu adalah satu penyembahan berhala yang dilepaskan orang dalam hidup seorang itu, dibikin nggak laku. Saya mau kasih tahu saudara, Alkitab mengatakan semua itu tipuan.
Itu adalah trik iblis untuk apa toh? Supaya kita nyerangnya sama. Sama seperti beberapa waktu yang lalu, orang mengatakan pada saya begini, Bu, kalau dukun, itu lawannya ya harus dukun. Nah ini, kita ditipu sama iblis. Supaya kita itu lebih mengutamakan apa toh? Penyembahan berhala. Ya, supaya kita itu lebih mengarah ke situ. Alkitab mengatakan di ayat yang pertama, mintalah hujan pada musim semi. Jadi yang bisa mengubahkan kehidupan kita hanya Tuhan satu-satunya. Lihat perikopnya. Hanya Tuhanlah yang memberi hujan. Jadi bagaimana ketika bisnis usahamu dibikin orang tidak laku, atau hidupmu dikutuk orang tidak bahagia, sakit-sakitan, dan lain sebagainya itu, hiduplah benar di mata Tuhan. Itu respon pertama. Hidupnya benar. Jangan takut. Jangan khawatir. Perkatakan ini firman Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang memberi hujan. Dengan kata lain, hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat mengubahkan hidup Anda dan saya. Semua yang dikatakan oleh Terefom itu adalah jahat. Engkau dibikin susah, engkau dibikin nggak tenang hidupnya, ya itu Terefim. Oke? Dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Jadi kalau Anda mengalami satu kutub sama orang, dikatakan nggak bahagia, engkau miskin terus, dan lain sebagainya itu semuanya dusta. Jadi Anda yang ikut live ini, kalau Anda merasa pernah dikutuk sama orang, perhatikan kutukan itu. Semuanya itu adalah dusta. Makanya hidup kita harus benar. Kita harus punya satu keyakinan yang dahsyat bahwa di ayat yang pertama, Tuhanlah satu-satunya yang memberikan hujan. Kalaupun apa yang dikatakan itu benar, misalkan, Anda dikutuk miskin, miskin beneran, berarti ada yang salah di dalam perjalanan hidup itu. Karena yang dapat mengubahkan yang dapat mengubahkan hidup kita hanyalah Tuhan. Jadi bagaimana sekarang, Bu? Ayo balik lagi kepada kasih mula-mulanya Tuhan. Perhatikan ayat yang pertama tadi, balik lagi ke sini ya. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Jadi mau keadaannya hancur kayak apapun, kalaupun itu engkau meyakini karena itu kutukan orang, maka kembalilah kepada kasih mula-mulanya Tuhan dan memperkatakan. Itulah fungsinya firman Tuhan harus diperkatakan. Anda dan saya itu harus punya firman Tuhan yang harus diperkatakan setiap hari. Saya setiap hari baca firman Tuhan. Setiap hari harus saya perkatakan itu firman Tuhan. Karena ini firman Tuhan, senjata kita. Iblis berusaha menghancurkan hidup kita. Iblis berusaha membuat kita tidak tenang. Iblis berusaha mencuri sukacita kita. Karena tugas iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia banyak sekali membuat kebohongan-kebohongan dalam hidup kita. Saya masih ingat betul, saudara. Waktu kecil, saya dikutuk sama orang tua saya bodoh, gitu ya. Wah, saya masih ingat waktu itu dikatakan bodoh. Memang secara akademis, saya paling bodoh dari kakak-kakak saya. Sepertinya benar. Iblis berusaha membuktikan bahwa Kathy dikutuk orang tuanya bodoh, dan benar-benar Kathy melihat dirinya bodoh. Rapotnya jelek, secara akademisnya jelek. Nah, terjadi beneran. Tetapi, coba lihat. Tetapi, kutuk itu dipatahkan oleh Tuhan ketika apa? Kathy mengalami pertobatan. Kathy mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya ingat waktu saya pertama kali ikut persekutuan doa itu waktu SMA kelas 1. Ada salah satu teman saya ngajakin saya persekutuan doa. Wah, itu adalah pertama kalinya saya mengenal Tuhan, saya belajar firman, saya belajar berbahasa roh, saya belajar untuk melayani Tuhan. Itu di waktu SMA itu. Saya ikut persekutuan doa tiap hari Kamis gitu ya. Kami melakukan doa pujian penyembahan, kami pelayanan. Itu waktunya Tuhan mengubahkan saya. Dan benar, saudara, betul-betul benar terjadi bahwa Tuhan mengubahkan saya. Nah, kenyataannya apa, saudara? Saya kuliah, nilainya juga bagus. Saya bekerja, pekerjaan saya bagus, gitu kan ya. Dahsyat, dahsyat banget. Tuhan mengubahkan semuanya. Artinya apa? Waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kutuk itu dimentahkan. Kutuk itu dipatahkan, dihancurkan. Dulu saya minder, saudara.
Karena apa? Dikatakan bodoh, dikatakan nggak berguna. Saya mengalami satu ikatan roh minder, kuat sekali. Nggak berani ngomong di depan, nggak berani berteman dengan orang-orang pintar, nggak berani untuk ngomong itu nggak berani. Untuk membuat satu statement atau memberikan opini itu nggak berani. Karena terikat dengan roh kebodohan. Makanya begitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semuanya berubah. Amin. Semuanya menjadi berubah. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Semuanya itu bisa dirubah oleh Tuhan. Semuanya bisa diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Oleh sebab itu perhatikan. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras. Tuhanlah yang membuat awan-awan menjadi hujan deras. Jadi Tuhan mengubahkan yang tidak ada menjadi ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkatakan, ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Nah, kayak gitu, saudara. Itulah pentingnya kita memperkatakan firman Tuhan berkali-kali. Amin. Nah, berikutnya. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan hidup kita. Seperti tadi saya kasih contoh. Sekalipun saya dikutuk orang tua, bodoh, gak berguna. Tapi waktu mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, diubahkan Tuhan. Anda lihat sendiri sekarang saya jadi kayak begini. Karena apa toh? Karena Tuhan. Tiba-tiba bisa nulis, tiba-tiba bisa ngomong tentang firman, tiba-tiba mengerti bagaimana mendoakan orang. Semuanya itu karena Tuhan. Berarti tipuan iblis toh. Waktu iblis mengatakan Kathy bodoh, Kathy tidak berguna. Nih, seperti di ayat yang kedua tadi. Sebab apa yang dikatakan terafim adalah jahat. Waktu engkau, tokomu mungkin dibikin gak laku. Engkau mungkin dibikin orang sakit-sakitan. Itu semua tipuan iblis. Kemarin kan saya sudah saksikan toh, waktu mami saya dibikin orang hilang ingatan begitu. Saya mengerti sungguh bahwa itu tipuan iblis. Iblis mengikat, tapi Bu, kenyataannya kan memang benar maminya Bu Kathy hilang ingatan, betul. Tetapi kita sebagai anak Tuhan mengerti, oh itu bisa kok. Itu bisa disembuhkan, itu bisa dipulihkan. Banyak daripada kita tuh suka ketakutan. Ini gimana dibikin orang? Ini gimana? Nah, Anda dan saya ini pasukan. Anda dan saya bisa berdoa di hadapan Tuhan. Rumah itu atmosfer harus penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Itulah pentingnya doa, pujian, penyembahan, memperkatakan firman Tuhan tiap-tiap hari. Sehingga iblis gak gampang masuk, saudara. Sederhana, saudara. Apa yang menyebabkan kita itu dibikin orang sakit, gitu ya, dibikin orang miskin, dibikin orang gak laku jualannya? Karena gak ada api Tuhan. Sesederhana itu. Api Tuhan harus kita jaga tiap-tiap hari. Itulah saya katakan doa, pujian, penyembahan yang benar. Yang kedua, apa yang menyebabkan iblis itu bisa masuk dalam kehidupan kita? Kita sudah melakukan doa nih, tapi kita nggak menjaga cara kita hidup. Harus ada hasilnya waktu kita saat teduh. Harus ada hasilnya. Buat apa kita doa berkali-kali, tapi karakter kita masih tetap kasar, julitin orang, marah-marah, ya percuma, saudara. Harus ada yang berubah di dalam kehidupan kita. Ya, harus ada yang berubah. Sehingga orang mau ngutukin kayak apapun, mau ngomong kasar kayak apapun, kita benar di hadapan Tuhan, kita bisa berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kutuk, setiap sumpah serapah, setiap perkataan-perkataan, fudu, sekalipun perkataan jahat, kebencian yang dilepaskan dalam hidup saya dan keluarga saya, semua yang bertanya darah dengan saya, kami mengikat kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan pernah terjadi dalam hidup kami. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Harus diperkatakan tiap-tiap hari. Karena kita nggak tahu, saudara. Kita itu tuh diapain sama orang. Nggak semua orang itu tuh suka sama kita. Nggak semua orang yang ada di depan kita itu tuh suka sama kita. Belum tentu. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Makanya perlu yang namanya pagar. Perisai iman namanya. Perisai iman itu adalah doa, pujian, penyembahan. Sehingga waktu orang jahatin kita nggak tahu orang itu jahat sama kita.
Tapi kita tetap merdeka di dalam Tuhan. Kita terus nyembah, kita terus memuliakan Tuhan. Berkali-kali akan seperti itu. Ya. Jadi, terafim itu jahat. Setiap tenung itu dusta. Semua mimpi-mimpi, nah, apalagi mimpi nih. Wah, saya mimpi, Bu. Saya mimpi kayak begini. Wah, terus dilihat primbonnya. Waduh, kalau mimpi kayak begini nanti terjadi. Karena engkau percaya apa yang kau baca, maka yang terjadi seperti itu. Hati-hati ya. Saya dulu, keluarga kami dulu paling percaya sama buku primbon. Kami itu punya loh buku primbon. Buku primbon gede banget kami punya. Tiap kali dapat mimpi, tiap kali dapat tanda-tanda apa, selalu buku primbonnya yang dibaca, bukan Alkitabnya yang dibaca. Udah nggak doa, buku Alkitabnya nggak pernah dibaca, buku primbon yang dibaca. Makanya apa yang dilihat, apa yang di dalam mimpi, itu yang terjadi. Karena apa? Penuh dengan ketakutan. Percaya kepada apa yang dibohongi sama iblis. Ini firman Tuhannya sudah ada. Juru tenung itu dusta, mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa. Itu bohong semua-semuanya. Ya, itu bohong semua-semuanya. Jadi Anda dan saya harus tahu sungguh bahwa mari kita hidupnya melekat di hadapan Tuhan. Melekat kuat di hadapan Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat mengubahkan hidup kita. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa sembuhkan hidup kita. Amin. Ya. Jadi dikatakan apa? Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras. Kalau sekarang hidup Anda susah, mintalah kepada Sang Pemberi hujan itu. Tuhan, aku percaya kepadamu. Penderitaan ini adalah penderitaan sementara. Di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya Tuhan sanggup mengubahkan hidup saya. Amin. Nah, diperkatakan terus. Diperkatakan. Tapi engkau harus yang namanya tekun dalam doa pujian penyembahan. Firman Tuhannya ini harus dibaca tiap-tiap hari. Karena itu harus diperkatakan. Ya. Dan hujan lebat. Perhatikan. Gak cuma bikin awan. Tuhan gak cuma bikin awan. Tapi dia juga buat hujan itu menjadi lebat. Hujan itu menjadi lebat. Artinya apa toh? Tuhan bisa mengubahkan kok. Pada kenyataannya Tuhan ubahkan saya sedemikian dahsyatnya. Yang bodoh, yang tadinya bodoh, dibikin berhikmat. Yang tadinya saya tidak ngerti apa-apa, dikasih pengetahuan oleh Tuhan. Yang tadinya saya minder, takut ketemu orang, tiba-tiba diberikan satu kuasa untuk bisa ngomong di depan publik. Itu kalau bukan Tuhan tidak bisa, saudara. Makanya perlu yang namanya apa? Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Harus mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Anda dan saya harus hidup dalam pertobatan. Hiduplah dalam pertobatan, hiduplah menjalani kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan. Anda dan saya itu harus pegang firman Tuhan. Harus kuat di dalam firman Tuhan. Kalau enggak, hilang saudara. Lalu dikatakan apa? Hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Ini perhatikan. Tuhan memberikan hujan, Tuhan memberikan awan, Tuhan memberikan pertumbuhan. Makanya pentingnya Anda dan saya itu sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Yang mengubahkan hidup kita itu cuma Tuhan. Mau orang ngutukin kita kayak apapun, mau ditenung, disantet, di kayak apapun, Tuhanlah yang memberikan kita pertumbuhan. Makanya jangan pongah, saudara. Miliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Agar supaya hidup kita senantiasa tenang di dalam Tuhan. Ya. Nanti malam akan ada Komsel Breakthrough. Ikut, saudara. Ya, temanya malam hari ini itu tentang doa profetik. Kita akan belajar bagaimana caranya kita berdoa secara profetik. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan, belajar banyak. Tiap Kamis kita ada Komsel Breakthrough. Belajar, saudara, belajar banyak. Ada diskusi, Anda boleh bertanya, Anda boleh apa saja, bersaksi dan lain sebagainya itu. Berkati satu sama lain untuk bisa saling menguatkan. Ya, jadi sudah selesai ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami satu kutuk? Dikatakan kutuk miskin, dikatakan kutuk kebodohan dan lain sebagainya, itu kembali ke ayat yang pertama. Hanya Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Jangan pernah percaya semuanya itu. Karena Tuhan, ya Ibu, jam 7 malam. Ya, karena sebab apa yang dikatakan oleh iblis semuanya itu adalah bohong.
Terafim itu jahat. Kutub itu bohong. Semua hampa. Mimpi-mimpi buruk yang dilepaskan iblis itu hampa semuanya. Jangan percaya primbon, jangan percaya ramalan, jangan percaya perkataan-perkataan manusia. Percayalah kepada firman Tuhan. Amin. Belajarlah percaya kepada firman Tuhan. Buat diri kita itu makin hari itu makin berhikmat, makin berpengetahuan di dalam Tuhan. Ya, oke, selesai. Saudara, yuk kita doa sama-sama. Ora basikara la wala 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 wala. Oh ya la wala 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 wala. Ora la basikara bakara la wala 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 wala. Oh, yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Shalom Tuhan turun di rumah kami. Shalom Tuhan turun di tempat kami bekerja. Shalom Tuhan turun di toko-toko, di perumahan-perumahan. Shalom Tuhan turun. Segala roh jahat dalam bentuk apapun, kami perintahkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pergi, minggir dalam kehidupan kami. Kuasa ilahi turun bagi setiap kami. Setiap kutub, setiap sumpah serapah, voodoo, segala roh kebencian yang dilepaskan orang dalam hidup setiap kami, keluarga kami, dan semua yang bertalian darah dengan kami, pekerjaan, bisnis, usaha kami mengikat kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau nggak bisa menguasai hidup kami, hai iblis. Engkau mundur dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus penuhi setiap kami. Segala roh kebingungan, aku mengikat Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh kekacauan, aku mengikat Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Berkuasalah ya Tuhan atas hidup kami. Berkuasalah ya Tuhan atas pikiran kami, hati kami, hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk apapun patah hancur dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh okultisme, aku mengikat Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Oh yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Berkuasalah Engkau ya Tuhan. Berkuasalah Engkau ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa yang ikut live ini ya Tuhan. Segala belenggu-belenggu jahat yang dilakukan oleh orang lain, kami mengikat kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan kami ya Tuhan. Lepaskan kami ya Tuhan. Buat kami penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau dahsyat ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes God, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pembebasan terjadi di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dibebaskan, kami dilepaskan dari kuasa-kuasa jahat. Oh, saya melihat ada yang sakit, ada mengalami sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengikat segala roh sakit, apapun yang sedang menghalangi kaki itu jadi nggak bisa bergerak. Sekarang aku perintahkan oleh kuasa darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Hei engkau yang mengalami sakit sekarang ini sembuh total dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan turun dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pertobatan. Terjadi pertobatan. Anda yang sakit, Tuhan katakan begini. Jadilah lembut hatimu. Jadilah lembut hatimu. Tuhan ingin menyembuhkan engkau, tapi Tuhan ingin hatimu lembut. Iblis berusaha untuk buat engkau frustrasi. Iblis berusaha membuat engkau stres hari-hari ini. Lembutkan hatimu di hadapan Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan. Berlatihlah terus di hadapan Tuhan. Ada kuasa kesembuhan terus mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk orang yang sakit ini ya Tuhan. Ada roh kelemah lembutan dilepaskan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh, jadilah pulih dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, kasih Tuhan terus mengalir. Dahsyat ya Tuhan, membawa kesembuhan, membawa pemulihan.
Oh, dapat lawala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tangan bersama-sama. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari dan sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga kami, diberkati bisnis usaha kami, diberkati semua apa yang kami kerjakan. Perkenanan Tuhan turun bagi setiap kami. Tuhan buat menjadi berhasil. Bahkan berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah ruah. Menghasilkan yang dahsyat, lebat, bertumbuh dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat. Oke, sampai ketemu besok pagi ya. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati.